Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat datang di segmen dibacain. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman yang join gitu ya, khususnya yang join, selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik gitu ya. Dan semoga kita semua yang berada dalam Zoom ini bisa mendapatkan manfaat dari agenda dibacain pada malam hari ini. Oke teman-teman, selamat datang buat yang baru pertama kali hadir gitu ya. Dan buat teman-teman yang udah pernah join atau sering join, pastinya nggak asing dengan dibacain gitu ya. Segmen dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Oke, itu sebagai pembukanya teman-teman. Oke, oke. Gimana kabarnya nih? Coba, coba, coba. Gimana kabar teman-teman yang udah join hari ini, pekan ini, gimana? Mbak Eva, Mbak Ani, Mbak Emahati, siapa lagi nih? Eh, Mbak Sana, nggak ada strip ya. Mbak Windri, Mbak Raina, Septa, gimana nih kabarnya? Coba coba. So far so good. Please, aku nggak tahu bahasa Inggrisnya. So far, kalau good aku tahu good baik ya. Ya pasti baik ya. Better lah. Alhamdulillah, oke, alhamdulillah baik, masya Allah. Oke, sebelum mulai teman-teman, aku lupa ya. Kita tuh sebenarnya udah sering sebenarnya perkenalan gitu ya. Kalau aku kan dari Palembang, teman-teman. Aku Prakasuta, biasa di sini dipanggil Hiung Praka gitu ya, teman-teman. Aku dari Palembang. Nah, aku tuh lupa teman-teman tuh dari mana aja. Coba, coba, coba tulis asal kota teman-teman tuh dari mana aja. Perasaan aku kemarin teman-teman tuh rata-rata dari luar kota ya. Nggak ada yang dari Palembang. Coba, ada nggak yang hari ini hadir? Coba tuliskan di kolom komentar ataupun di chat Zoom-nya. Kota teman-teman tuh dari mana? Kalau aku dari Palembang ya. Aku lupa teman-teman tuh dari mana. mu mu ah Muba Muara ini lah Palembang nih lah ya. Oke, yang lain boleh. Asal Cilegon, oke. Wah, ini kenapa hari ini misterius semua ya, ada titik, ada strip ya. Oke, silakan teman-teman, silakan tulis di kolom komentar kota asal teman-teman. Mbak Eva Bogor ya, masih ingat aku. Lombok, oh Mbak Mbak Hati, MH Hati itu Lombok ya. Mbak Ani itu dari Cilegon, Mbak Reina dari Marenim, Mbak Muba, Mbak Muba, Mbak Windri dari Marenim ya. Mbak Windri tadi dari Muba ya. Oke, ada juga nih. Strip dari Palembang, oke. Reina Septa, Pemalu Hyung, oke. Oke. Mbak Muba, ya typo typo. Saya Mbak Sana dari Makassar. Wah, kan pasti rata-rata kemarin tuh kalau nggak salah tuh rata-rata dari luar Palembang itu. Oh ya, sebelumnya gimana nih suara saya? Kedengeran atau enggak? Soalnya di tempat aku lagi ada yang latihan hadro, jadi suaranya mungkin nggak kedengeran atau gimana? Coba. Sekarang gimana kondisinya teman-teman? Suara saya aman? Kedengeran nggak? Jelas ya? Masih jelas ya? Oke, terima kasih teman-teman. Wah, ini lumayan aktif ya hari ini. Kalau teman-teman aktif, aku itu menunjukkan bahwa teman-teman tuh jauh ya, salam kan. Itu menunjukkan bahwa teman-teman tuh dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik gitu ya. Oke, teman-teman, di segmen dibacain pada malam hari ini kita seperti biasa bakal ngebacain cerita-cerita yang udah teman-teman tuliskan, baik itu teman-teman yang join atau mungkin teman-teman yang belum berkesempatan join tapi udah nulisin ceritanya. Pada malam hari ini kita sama-sama bacain dan kita sama-sama simak gitu ya. Apa yang lagi kita bahas nanti. Dan pada malam hari ini aku udah nyiapin 4 cerita teman-teman. Di mana 4 cerita ini aku ambil dari cerita yang teman-teman tulis. Aku nggak tahu orangnya siapa, yang aku tahu itu ada nama anonim aja dan itu yang bakal kita sebut aja ya. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen cerita di sini boleh banget, insya Allah nama alamat biodata teman-teman tuh nggak akan terungkap karena di sini di segmen dibacain ini teman-teman tuh bebas cerita di situ. Teman-teman nggak wajib untuk memasukkan nama anonim itu sebagai nama sebutan aja ya, nama panggilan. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak mau isi pun nggak apa-apa ya. Ceritanya di mana? Mbak Wintri kayaknya belum tahu ya. Ceritanya itu ada di link yang kami share di grupnya Hack Indonesia, ataupun mungkin kalau Mbak Wintri belum gabung di grup Hack gitu ya, nanti boleh buka Instagramnya Hack Indonesia, di bionya itu ada. Nah,
Kalau Mbak Windy belum masuk grupnya, nanti boleh konfirmasi sama admin, sama temen yang mungkin Mbak Windy kenal gitu ya. Atau nanti boleh tanya sama saya gitu ya. Di IG saya ataupun ya di IG atau di IG hack juga bisa. Jadi ceritanya itu teman-teman bisa dapatkan di link di dalam grup Hack Indonesia, kemudian di link bio Hack Indonesia juga ada. Jadi teman-teman bisa cerita di situ, nama teman-teman aman, alamat teman-teman aman, email pun nggak ada gitu ya. Jadi insya Allah semuanya aman, dan ceritanya kita sama-sama baca di sini, sama-sama tanggepin, dan teman-teman yang join juga boleh menanggapin. Oke, dan seperti biasa teman-teman, kalau seandainya teman-teman pengen on cam boleh banget gitu ya, aku saran juga. Dan seandainya teman-teman pengen sambil minum, sambil ngemil boleh, karena segmen ini dibuat biar kita tuh lebih enjoy, bukan kayak kajian gitu ya. Oke, tadi udah perkenalan sedikit gitu ya. Dari ada teman-teman dari Makassar, dari Muba, Muara Inim, ada Palembang juga sama kayak aku gitu ya. Semoga di pertemuan kali ini kita bisa mendapatkan hikmah yang lebih banyak lagi gitu ya. Oke, kalau suara aku masih aman, berarti semoga segmen ini bisa kita lanjut mulai ya. Oke, kita bakal mulai teman-teman. Sebelum mulai, boleh tulis di kolom komentar. Bukan tulis sih, lebih kepada berikan emot terbaik lah. Emot terbaik teman-teman di kolom komentar, biar kita bisa mulai ceritanya. Coba. Aku dulu ya. Emot yang menunjukkan suasana hati teman-teman ya. Aku pengen buka emot. Silakan teman-teman. Tuliskan emot yang menggambarkan suasana hati teman-teman tuh hari ini gimana. Oke, lumayan ya. Wah, ini Mbak Sana kayaknya lagi itu banget ya. Mbak Andi meluncur ya. Oke, yang lain juga boleh. Oke, kalau gitu teman-teman, kita bakal mulai segmen dibacain pada malam hari ini. Oh iya, tadi aku lupa. Pada malam hari ini teman-teman sedikit berbeda untuk tampilannya. Jadi kalau kayak biasa kan aku tampilinnya itu kayak PowerPoint gitu ya. Jadi aku coba alternatif lain yang memungkinkan kita tuh baca ceritanya full. Karena kalau PowerPoint itu karena ceritanya agak panjang gitu ya. Karena ceritanya agak panjang, jadi terkadang tuh ada 2 slide, ada 3 slide. Jadi dan terkadang itu memutus ceritanya gitu ya. Jadi aku coba alternatif lain. Ini aku buat dalam bentuk Word gitu ya. Dan kita bisa lihat full ceritanya. Wah, kenapa nih emotikonnya nih? Sedih. Ya, semoga teman-teman dipermudahkan oleh Allah ya. Walaupun teman-teman dalam keadaan sedih, dalam keadaan apapun, semoga di malam hari ini teman-teman tuh bisa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk permasalahannya. Semangat Mbak Strip ya, atau Kak Strip ya. Ini bingung aku manggilnya nih, Strip aja namanya. Oke, teman-teman, pada malam hari itu tampilannya itu bakal kayak award. Jadi kita bisa lihat ceritanya full gitu ya, nggak dipotong-potong kayak biasanya, kayak di PowerPoint gitu ya. Jadi kita bisa lihat full dan kita bisa enjoy untuk membacanya dari awal sampai akhir. Oke, ini tampilan, bukan tampilan, ini ceritanya ya. Oke. Oke, kita bakal mulai. Gimana teman-teman? Udah muncul atau belum? Coba. Udah muncul belum nih? Coba tulis di kolom komentar. Sudah. Oke, kalau udah muncul, kita bakal mulai segmen dibacain pada malam hari. Oke, ini cerita pertama teman-teman. Sekali lagi, ini bukan nama aslinya ya, nama anonim ya, yang tertera di sini. Oke, ini cerita pertama cukup panjang teman-teman nih. Oke, sebelum aku bacain, tampilan di teman-teman jelas atau tidak? Coba. Karena kan ini baru pertama ya. Takutnya di teman-teman nggak jelas. Coba. Apakah teman-teman tampilan di teman-teman itu jelas atau enggak? Kesulitan bacanya atau enggak nih? Gimana? Nah nih, kelihatan nggak nih?
besarin lagi. Wah, wah, wah. Berarti kalau besarin lagi teksnya ya. Oke. Oke, kalau perlu besar lagi kita harus ini kan teksnya. Wah, besar banget. Oke, gimana gimana? Sekarang. Coba. Udah kelihatan teman-teman? Silakan tulis lagi di kolom komentar. Apa udah kelihatan? Udah jelas ceritanya? Nice. Kelihatan kok. Oke, alhamdulillah ya. Oke, ini cerita pertama teman-teman. Nama anonim dari penulis yaitu Magnolia ya. Nah, dan kebetulan Magnolia ini layarnya teman-teman coba buat landscape. Nah, itu salah satu ini ya. Salah satu cara yang biar kelihatan ceritanya. Oke, cerita pertama teman-teman, nama anonimnya Magnolia dan aku tahu Magnolia ini udah sering kali tulisin ceritanya dengan nama anonimnya sama gitu ya. Jadi ini pastikan orang yang sama gitu ya. Dan Magnolia ini mungkin udah menjadi member tetap gitu ya. Orang yang sering sekali menuliskan ceritanya di sini dan aku apresiasi karena dia udah berani menuliskan ceritanya di sini. Oke, ini cerita pertama. Buat cewek-cewek, please banget. Kalau kalian mencari calon suami untuk dijadikan teman hidup, carilah bukan hanya seseorang yang menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Mungkin inilah sebabnya sebagian orang benar-benar mempertimbangkan pernikahan. Bukan semata karena belum cukup ilmu atau belum siap mental, tapi karena ada satu ketakutan besar yang sering menghantui, yaitu takut salah pilih pasangan. Oke. Tidak sedikit yang terkecoh dan kaget melihat sifat asli pasangan setelah akad terucap. Mengapa ia bisa begitu berbeda dari sebelumnya? Analoginya seperti membuka hadiah dari kotak tertutup. Lalu baru sadar isinya tak sesuai harapan ketika sudah tak bisa dikembalikan. Sejatinya pernikahan itu tidak menakutkan, karena itu menikah muda atau menikah matang bukan menjadi persoalan. Selama bersama orang yang tepat, sefrekuensi, seiman, dan semuanya akan baik-baik saja. Kebetulan aku belum menikah dan masih tinggal bersama orang tua. Nasihat pernikahan dari orang yang belum menikah. Dari kecil aku hidup bersama mereka. Setiap hari menyaksikan bahkan merasakan bittersweet pahit hidup kehidupan pahit kehidupan ya. Bittersweet kehidupan rumah tangga mereka seperti dinamika naiknya, tenang dan ributnya, diam dan bicaranya. Meskipun aku tidak sepenuhnya masuk di pusaran emosi mereka. Namun dari sanalah aku melihat satu hal yang sangat penting, yaitu kita tidak hidup dengan fisiknya, melainkan dengan sifatnya. Dan ini penting, bahwa cinta saja tidak cukup dan fisik tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhlaknya. Dan tentu saja agama memegang peranan penting karena baik buruknya iman sering tercermin dari perilaku. Wajah bisa menua, cinta bisa memudar, tapi sifat itulah yang kita hadapi setiap hari. Lihatlah bagaimana dia memperlakukan dan memuliakan pasangan, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana sikap dia saat marah, bagaimana dia menjadi pemimpin yang baik untuk keluarga, serta hal yang dianggap sepele padahal paling dirasakan setiap saat adalah sikap berlemah lembut, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Coba bayangkan, meski mendapat pasangan dengan wajah pas-pasan, latar belakangnya sederhana, tapi perkataannya lembut, sikapnya baik, tanggung jawabnya hadir, dan selalu menuntun kita untuk lebih dekat kepada Allah. Lantas, apa yang membuat kita tidak jatuh cinta setiap hari? Meskipun tinggalnya di rumah yang sederhana, jauh dari kata glamor, tapi suasananya bagai surga. Tenang, aman, tentram, dan bahagia. Sebaliknya, meski mendapat pasangan yang berwajah tampan, karirnya bagus, dan wataknya kasar, wataknya kasar, lisannya tajam,
emosinya tak terkontrol, rasanya kayak tinggal di neraka, tersiksa batin. Sekuat apapun cinta di awal, lama-lama pasti akan pudar. Dan di kondisi itu, aku yakin tidak banyak yang benar-benar bahkan KDRT. Tak jarang pula perceraian menjadi satu-satunya langkah aman dan jalan terakhir untuk menyelamatkan diri. Sifat orang tua memang tidak menentukan karakter anak, namun dari warisan genetik dan didikan orang tua, setengah dari kepribadian anak telah terbentuk. Harmonis atau tidaknya rumah tangga, baik atau buruknya keadaan di dalamnya, bukan hanya dirasakan oleh pasangan. Anak pun ikut merasakan dan menanggung dampaknya. Menyakiti bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu, tapi membentak adalah pilihan. Kasih sayang dan tulus menghantam dan melukai mental. Sebagai perempuan, hanya ingin berpesan, perempuan akan jauh lebih menghargai pasangannya ketika ia juga dihargai. Perempuan adalah makhluk yang sangat peka dan perasa, lebih banyak bergerak dengan hati daripada logika. Maka perlakukanlah dia dengan lembut, karena kelembutan itu ajaibnya akan menumbuhkan sayang dan cinta tanpa harus diminta. Memang tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tidak ada rumah tangga yang selalu harmonis. Setiap rumah tangga tentu punya konflik yang berbeda-beda. Namun dengan iman, ilmu, kesadaran akan peran masing-masing, semua hal itu bisa diminimalisir. Rumah tangga bukan sekedar romantisme, bukan pula siapa yang paling hebat dalam segala hal. Tapi rumah tangga adalah perjalanan dua insan yang membangun cinta dalam keridhaan Allah, belajar untuk saling memahami, menguatkan, melengkapi kekurangan satu sama lain, dan menjaga cinta itu tetap utuh bahkan di saat badai melanda. Oke. Cerita panjang. Suara putus-putus. Wah. Yung, suaranya putus-putus. Sorry. Putus-putus ya. Tapi cerita ini teman-teman paham nggak? Coba. Dari cerita yang panjang ini, yang dari Magnolia gitu ya, cerita pertama. Dari cerita ini teman-teman paham nggak maksudnya? Kita tuh lagi bahas apa? Oke, aku scroll sedikit lagi ya, soalnya ini perlu dicerna juga ya. Gimana? Serasa dapat ilmu pernikahan. Kita dapat ilmu pernikahan dari orang yang belum menikah, guys. Oke, mencari calon suami, kata kuncinya ya. Tidak sedikit yang terkecoh dan kaget sifat asli pasangan. Dia belum nikah, oke, wajahnya mewah, oke. Bekal sebelum nikah dari yang belum nikah. Paham sambil baca, iya betul ya, sambil baca ya. Modal ganteng atau cantik nggak cukup ya kak untuk menjadi pasangan. Betul, saling mengingatkan biar nggak. Iya, emang betul saling mengingatkan. Tapi saling mengingatkan untuk orang yang belum nikah itu gimana ya? Oke, aku harap teman-teman tuh sambil baca tadi ya. Walaupun mungkin suara aku putus-putus gitu ya. Tapi semoga teman-teman tuh mendapatkan poin dari cerita ini. Oke, cerita pertama teman-teman dari Magnolia. Udah sama-sama kita baca, kita dengarkan tadi ya. Aku baca juga tadi ya. Di cerita pertama ini yang aku garis bawahi sedikit, yang terutama yang aku warnai tadi ya. Aku kan sudah baca sebelumnya. Di sini si Kak Magnolia atau Mbak Magnolia gitu ya. Magnolia cewek ya. Dia sebagai perempuan gitu ya, sebagai orang yang belum menikah juga. Tapi ini sebagai pengalaman dia juga. Dia memberikan nasihat, si Mbak belum menikah ya. Iya kan tadi sebutin, aku belum menikah dia bilang. Jadi di cerita pertama ini teman-teman, si Magnolia sebagai penulis di cerita pertama ini, dia tuh coba mengingatkan kita gitu ya, utamanya perempuan. Kenapa di awal tadi cewek please banget kayak dia bilang gitu. Ini dia coba mengingatkan, dia sebagai perempuan mengingatkan teman-teman yang perempuan juga gitu ya.
untuk kemungkinan buat aku juga yang belum nikah juga gitu ya. Buat kita lah, kita yang belum nikah. Kalau seandainya teman-teman sudah nikah ya mohon ditutup dulu ya. Enggak. Jadi di sini di teman-teman, si Magnolia ini coba untuk mengingatkan gitu, mencari pasangan-pasangan karena ngelihat teman kita yang nikah duluan, karena ngelihat umur kita udah tua duluan gitu ya, ataupun melihat orang-orang di sekeliling kita itu jodohnya udah ketemu duluan, jadi kita ngebet untuk menikah gitu ya. Itu yang dicoba untuk disampaikan oleh Magnolia ini, Kak Magnolia ini di dalam ceritanya untuk mengingatkan kita antara bukan hal yang sepele gitu ya. Jadi perlu banget pertimbangan yang matang. Gimana tadi disebutkan eh, Mbak Magnolia ini mengambil kisah gitu ya, dia coba untuk membandingkan kehidupan rumah tangga orang tuanya dengan cara kita untuk memilih calon suami atau calon istri gitu. Jadi sebelum kita menentukan pasangan kita ataupun calon istri kita, calon suami kita itu diingatkan dari cerita ini bahwa Mbak Magnolia ini punya kehidupan orang tua di mana dia ngelihat kehidupan pernikahan orang tuanya itu ternyata ya pastinya ada konflik gitu ya. Kita nggak tahu konfliknya seperti apa. Yang pasti di sini di cerita pertama ini Mama Magnolia bilang bahwa di dalam setiap pernikahan itu pasti ada konflik dan itu pasti teman-teman. Kita mungkin ngelihat di sosial media, di akun-akun ini ya, di akun-akun pasutri muda gitu ya. Pasti kita ngelihat mereka tuh happy-happy banget gitu. Mungkin juga gitu, nggak mungkin juga mereka ngepost konflik. Kalaupun ada yang mereka post di konflik di sosial media, itu pastinya udah settingan teman-teman, bukan konflik yang sesungguhnya. Nggak mungkin ada orang konflik bener-bener konflik gitu ya di post di sosial media, itu bukan konflik sesungguhnya, itu hanya settingan yang mereka buat biar buat konten gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman, apa yang kita lihat di sosial media, apa yang kita lihat di lingkungan sekitar kita tentang pernikahan itu selalu menyenangkan gitu ya. Jangan pernah tertipu dengan itu teman-teman. Pernikahan mungkin menyenangkan ketika kita udah sampai ke tahap itu, tapi tidak menutup kemungkinan di dalam pernikahan itu, di dalam perjalanan pernikahan itu pasti ada konflik antara dua pasangan ini gitu ya, antara dua insan ini yang disatukan dalam bentuk pernikahan. Pasti ada konflik di mana dua orang yang berbeda disatukan dalam satu pernikahan itu pasti ya gitu ya. Itu sebuah kepastian. Dan itu yang mau coba diingatkan oleh Mbak Magnolia tentang jangan pernah kita itu memilih pasangan seadanya gitu ya. Mungkin uh, kita memilih pasangan karena kita ngelihat teman-teman kita udah nikah duluan, ataupun ngelihat umur kita udah kayaknya udah masuki kepala tiga gitu ya, belum bisa menikah gitu ya. Jadi kita tuh memilih pasangan asal-asalan gitu ya. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Nah, terkait dengan memilih pasangan, jadi ini pandangan masing-masing teman-teman. Kalau teman-teman punya pandangan lain boleh untuk disampaikan juga. Jadi kalau pandangan aku terkait dengan memilih pasangan, mungkin teman-teman yang udah lama join di segmen dibacain gitu ya, sering kali kita bahas tentang jatuh cinta sama seseorang, jatuh cinta sama lawan jenis, memilih pasangan untuk pernikahan itu gimana. Aku udah sering banget gitu ya bahas itu di sini gitu ya. Jadi kalau dari aku, teman-teman terkait dengan memilih pasangan utamanya untuk pasangan pernikahan gitu ya, kita lagi bahas tentang pernikahan ya, bukan tentang pacaran ya. Jadi kalau seandainya dari aku, penting banget untuk mencari orang yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, contohnya kalau kita seandainya pengen baik, ya, pengen seseorang yang baik, pengen seseorang yang baik agamanya, baik akhlaknya, baik perilakunya, ataupun apapun yang kita inginkan, bayangan pasangan baik itu seperti apa, mungkin setiap orang itu berbeda-beda, tapi setiap orang itu pasti punya bayangan pasangan yang terbaik itu gimana gitu ya. Kalau seandainya kita pengen jadi kayak gitu, usahakan kita terlebih dahulu yang jadi kayak gitu teman-teman. Minimal kita jangan sampai gapnya itu jauh banget gitu ya. Kalau seandainya kita pengen pasang, siapkan teman-teman. Seperti yang sering aku bilang di segmen dibacain, mungkin teman-teman yang udah lama dan sudah tahu gitu ya. Kalau seandainya aku dibilang untuk pernikahan saat ini gitu ya, aku bilang aku belum siap, belum pantas. Kenapa? Ya karena dari persiapan pernikahan itu
karena aku tahu pernikahan itu bukan satu yang sebentar gitu ya. Mungkin akannya bentar gitu ya, tapi perjalanan pernikahan itu panjang banget teman-teman. Jadi untuk mempersiapkan pernikahan itu banyak sekali dari ilmu pernikahan itu sendiri, ilmu parenting tentang anak gitu ya, ilmu dalam menyikapi emosi kita gimana gitu ya. Itu penting banget untuk kita selesaikan dari diri kita sendiri, baru kemudian nanti kita sesuaikan dengan pasangan yang kita inginkan. Jadi kalau teman-teman punya bayangan pernikahan seperti apa, punya bayangan untuk punya jodoh seperti apa gitu ya, punya pasangan seperti apa, pasangan yang pastinya teman-teman pengen pasangan yang baik gitu ya, pasangan yang baik, pasangan yang selalu royal gitu ya, pasangan yang selalu memperlakukan dengan baik, lemah lembut, pokoknya ya pokoknya kayak inilah, kayak Rasulullah kayak kalau sananya ada gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman, sesempurna apapun bayangan kita tentang pasangan, jangan pernah jangan pernah menganggap bahwa pernikahan itu semuanya itu indah gitu ya. Jadi di cerita pertama ini kita diingatkan kita boleh untuk membayangkan, berharap untuk mendapatkan pasangan yang terbaik, kemudian kita mempersiapkan diri juga untuk menjadi pasangan yang terbaik untuk pasangan kita gitu ya. Bukan hanya pasangan kita yang terbaik, tapi kita juga perlu untuk menjadi pasangan yang terbaik untuk pasangan kita nanti. Jadi perlu banget untuk mempersiapkan diri teman-teman. Tapi kembali lagi teman-teman, di cerita pertama ini diingatkan bahwa di dalam pernikahan tidak menutup kemungkinan pasti adanya konflik, pasti adanya permasalahan. Sebelum pernikahan itu terjadi, konflik itu terjadi, alangkah baiknya kita sama-sama belajar terlebih dahulu. Oh, ternyata dalam mungkin kita lihat di lingkungan kita, di rumah tangga orang tua kita gitu ya, itu bisa kita minimalisir dengan kita pelajari saat ini. Gimana sih penyelesaian kalau seandainya anak nggak mau makan, anak rewel, anak ini, itu bisa kita pelajari saat ini juga gitu ya. Ah, ngelek. Di bagian mana nih? Sekarang gimana sekarang? Wah, 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 tolong. Coba. Sekarang masih ngelek nggak? Nggak apa-apa ya, bilang aja kalau ngelek ya. Aman ya sekarang. Oke. Okay. Kembali lagi teman-teman, di dalam pernikahan tidak menutup kemungkinan ada konflik dan kita bisa lihat di lingkungan kita gitu ya, dari tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang udah menikah, ataupun mungkin kita melihat konflik yang terjadi di antara kedua orang tua kita gitu. Itu kan pernikahan yang mereka jalanin, pastinya seringkali kita tuh melihat secara langsung gitu ya, gimana konfliknya ya, dari permasalahan anak, dari permasalahan ekonomi. Nah itu bisa kita pelajarin, bisa kita ya kita cari ilmunya gitu ya, gimana penyelesaian permasalahan itu di saat kita belum menikah saat ini, bukan ketika kita sudah menikah. Justru kalau seandainya kita sudah menikah kemudian kita mendapatkan konflik seperti tadi gitu ya, seperti yang udah kita lihat sebelumnya, itu justru bakal membuat kita tuh semakin susah untuk menyelesaikannya. Jadi penting banget untuk kita tuh tahu tentang pernikahan itu seperti apa. Bukan tentang enak-enaknya aja, tapi tentang konfliknya seperti apa. Apa sih permasalahan yang sering dialamin saat pernikahan gitu ya. Itu penting banget teman-teman. Jadi di cerita pertama ini aku menganggapnya Mbak Maklumnya baik banget gitu ya. Dia tuh mendefinisikan dirinya yang ngelihat pernikahan orang tuanya, yang dalam pernikahan orang tuanya pasti ada konflik gitu ya. Dan aku jamin juga gitu ya, aku jamin juga mungkin teman-teman yang join gitu ya, orang tuanya pasti punya konflik masing-masing, mungkin konflik berbeda-beda, orang tua aku juga ada konflik, orang tua teman-teman ada konflik, dan itu bisa kita jadikan pelajaran untuk kita mempersiapkan diri teman-teman, untuk kita mempersiapkan diri mencari pasangan yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kalau kita seandainya kita pengen cari pasangan yang sesuai sama yang kita inginkan gitu ya, yang baik akhlaknya, baik perilakunya, baik sifatnya, itu kita perlu mempersiapkan diri dan kita perlu banget untuk mempelajari ilmu tentang pernikahan. Jadi jangan sampai kita tuh kaget ketika udah nikah gitu ya. Nah, itulah kenapa itu menjadi alasan juga buat mungkin teman-teman yang sini yang ada di Zoom-nya gitu ya, ataupun buat aku juga menunda pernikahan, menunda untuk mencari pasangan yang halal gitu ya. Karena tadi menyadari bahwa diri kita itu masih perlu banget untuk mempelajari persiapan untuk menuju pernikahan itu. Jadi kalau seandainya teman-teman mungkin dari teman-teman yang join, teman-teman yang lihat rekaman ini, ada teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan, pastikan teman-teman udah selesai dengan diri teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa menyesuaikan diri dengan pasangan teman-teman. Ya tadi kalau tandanya pasangan teman-temannya itu orangnya baik gitu ya, baik dari agamanya, baik dari akhlaknya,
dari perilakunya, dari cara dia mengontrol emosi. Ya aku harap sih dari pernikahan teman-teman itu permasalahan sebesar apapun insya Allah bisa diselesaikan kalau seandainya teman-teman tuh bisa mempelajari itu sebelum pernikahan. Jadi penting banget untuk kita teman-teman yang belum menikah, jadi perlu banget untuk mempersiapkan semuanya gitu ya. Jangan sampai kita menikah tanpa persiapan ilmu, tanpa persiapan iman yang cukup gitu ya. Dan kalau seandainya untuk mencari pasangan yang terbaik, yang baik, ya usahakan diri kita dulu ya. Usahakan diri kita dulu yang baik. Usahakan kalau seandainya kita pengen suami atau istri yang baik agamanya, ya kita perbaiki diri dulu. Insya Allah Allah tuh bakal mudahin kita untuk ketemu sama jodoh yang kayak gitu juga. Karena kan dalam Al-Quran soal An-Nur gitu ya, kalau aku nggak salah gitu, itu Allah tuh menjodohkan kita tuh sesuai dengan cerminan kita gitu. Kalau seandainya kita hobinya ke masjid, hobinya baca Al-Quran, insya Allah kita bakal dipertemukan dengan orang-orang yang kayak gitu juga, gitu ya. Kemudian tadi di ceritanya ini di Magnolia gitu ya, dia bilang kayak gini terkait dengan perbandingan orang yang menikah sama laki-laki yang sederhana gitu ya, laki-laki yang sederhana tetapi laki-laki yang sederhana wajahnya nggak terlalu tampan gitu ya, tapi dia punya akhlak yang baik, perilaku yang baik, kemudian agamanya baik juga. Itu pernikahan dengan pasangan yang kayak gitu tuh pernikahan kayak surga lah gitu ya, baik enak gitu. Tapi dibandingkan dengan kalau kita dapat pasangan yang kalau cewek ya, dia ganteng, tampan gitu ya, kemudian kaya raya, mungkin banyak uang gitu ya, rumah besar gitu ya, rumah ada, tapi akhlaknya, perilakunya, agamanya itu kurang baik, yaitu juga bakal terjadi permasalahan yang selalu menjadi konflik di rumah tangga, yang dimana pasangan yang ketemu dengan pasangan yang kayak gitu kemungkinan besar akan merasa kayak neraka di rumah tangganya tadi ya, di ceritanya. Itu juga aku garis bawahi. Kenapa? Karena yang aku anggap di sini penting karena Mbak Magnolia itu mengingatkan bahwa ternyata kekayaan, jabatan, mungkin ketampanan gitu ya, baik rupa, baik wajah, baik hartanya banyak gitu ya, keturunan bagus gitu ya, itu nggak menjamin pernikahan itu akan indah, nggak menjamin pernikahan itu akan enak ke depannya. Tapi perlu banget kita itu mencari pasangan yang baik akhlaknya, baik agamanya, perilakunya. Kita bisa lihat tuh sebelum kita menikah, sebelum kita menentukan jodoh gitu ya, menentukan dia itu pasangan kita atau bukan, kita tuh bisa lihat gimana perilakunya, gimana cara dia ngontrol emosi, gimana agamanya gitu ya. Ya mungkin kita bisa cari tahu dari lingkungan sekitarnya, dari orang tuanya, dari kerabatnya gitu ya, yang nggak menutup kemungkinan itu bisa teman-teman dapatkan sebelum pernikahan, sehingga ketika pernikahan itu terjadi teman-teman tuh nggak akan kaget gitu ya, nggak akan kaget. Mungkin ada perubahan dari segi mungkin emosinya ketika pernikahan mulai nggak terkontrol nih, tapi kan karena agamanya baik, insya Allah dia bakal mudah untuk balik lagi kepada orang yang lemah lembut gitu ya. Jadi penting banget untuk mencari pasangan yang baik agamanya, baik akhlaknya, pokoknya yang baik dalam segala hal gitu ya. Dan jangan fokus kepada harta, jabatan, pokoknya semuanya itu bukan menjadi patokan pernikahan yang indah, yang bahagia gitu ya. Kalau seandainya teman-teman tuh pengen menikah atau pengen mencari pasangan yang baik, itu yang aku garis bawahi tadi. Kemudian tadi di ceritanya tadi, aku coba buka sedikit lagi ya. Oke, kemudian dari ceritanya tadi, cerita pertama ini dari Magnolia gitu ya, dia tuh bilang bahwa yang kita jalani dalam pernikahan itu tentang pasangan kita gitu ya, adalah sifatnya. Nggak selalu nggak melulu tentang rezeki yang banyak gitu ya. Mungkin ada pasangan yang kita lihat di lingkungan sekitar kita yang dimana orangnya itu dari segi tampilan, dari segi apa yang kita lihat gitu ya, contohnya kayak artis-artis gitu ya, artis, orang-orang yang sering kita lihat di sosial media ya, kayak bergelimang harta gitu ya, ternyata rumah tangganya nggak selalu bahagia gitu ya. Ada mungkin yang cerai gitu ya, ada mungkin yang rumah tangganya itu berantakan, perselingkuhan gitu ya, kehidupannya enjoy, kehidupannya itu baik-baik aja gitu ya. Tapi ketika kita dapat berita tentang pernikahan mereka, ternyata pernikahannya itu malah
yang kurang baik gitu ya, malah yang jelek-jelek yang kita lihat gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata penting banget untuk mendapatkan pasangan yang mempunyai sifat yang baik juga. Itu yang dibilang oleh Mbak Makmalia gitu ya, dalam cerita pertama ini. Oke, itu teman-teman dari cerita pertama ini. Aku cukup menyampaikan apa yang ditanya. Jadi kalau menurut aku Mbak Mamal ini coba untuk mengingatkan kita semua teman-teman, utamanya buat perempuan gitu ya, karena dia perempuan jadi pengen mengingatkan perempuan juga gitu ya. Dan aku rasa teman-teman join ini rata-rata perempuan, jadi tepat banget untuk diceritain di sini gitu ya. Oke, aku coba cek di kolom komentar. Kalau teman-teman punya pandangan lain, punya kayaknya Hyung tadi salah di sini deh, boleh untuk disanggah gitu ya, boleh untuk ditulis di kolom komentar apa yang pendapat teman-teman terkait dengan cerita pertama ini. Aku tuh coba cek di kolom komentar ya. Yang kelihatan baik-baik aja malah kadang banyak problemnya. Betul. Kalau kita lihat di sosial media, di berita-berita di TV gitu ya, itu sering banget kita lihat. Masa kita lihat artis-artis gitu ya, yang rumahnya mewah, ekonominya cukup, itu rumah tangganya bisa berantakan gitu ya. Itu kita nggak bisa ngebayangin permasalahannya sebesar apa gitu ya. Padahal semuanya udah nyaman, udah bagus gitu ya, tapi ya pernikahannya tetap saja tidak baik gitu ya. Tolong banget teman-teman sebelum menikah cek dulu kesehatan mental, oke, kematangan emosional diri, betul, dan pasangan kita. Kata dosen aku itu penting banget untuk keberlangsungan dalam menjalani pernikahan, betul. Utamanya emosional ya, emosional. Kita bisa mengukur emosional kita itu dengan gimana cara kita ketika lagi marah gitu. Ketika kita lagi marah sama adik kita, sama orang-orang di sekitar kita, gimana kita mengontrolnya, gimana kita coba menahannya gitu ya. Nah, itu perlu banget kita tahu gitu ya, gimana cara kita mengontrol emosional kita, sehingga dari situ kita tuh bisa menilai, oh ternyata dari segi emosional aku tuh udah bisa nih gitu ya. Mungkin dari segi yang lain aku harus cek lagi gitu ya. Nah, penting banget untuk emosional karena kalau berbicara tentang konflik itu pasti berhubungan dengan emosional gitu ya. Oke, ngelek ya tadi. Jangan pura-pura soleh, nanti dapat jodohnya pura-pura soleh juga. Betul. Tuh hati-hati ya, jangan pura-pura ya. Menikahlah karena Allah, niatkan untuk ibadah karena Allah, niscaya Allah mudahkan dan limpahkan rezekinya. Ya. Yung, kalau yang dapat jodoh tapi bukan cerminan diri berarti ujian kesabaran kan? Eh, bisa disebut gitu. Bisa jadi itu skenario Allah untuk biar si siapa ya? Ini kan bukan Mbak Nurul kan, bukan Mbak Nurul kan. Kalau seandainya ada seorang wanita, ternyata ini kan eh, Asia, istrinya Firaun. Tuh, Asia itu kan orang yang baik kan? Orang yang baik, yang dimana dia orang yang memelihara Nabi Musa gitu ya. Pengen sekali punya anak, kemudian Allah berikan Nabi Musa untuk dijaga gitu ya dengan suaminya Fir'aun. Bayangin teman-teman, suaminya Fir'aun teman-teman. Kalau teman-teman dapat suami yang lebih dari Fir'aun, wah agak berat gitu ya. Tapi ini Fir'aun tuh udah levelnya udah jauh banget sih kalau menurut aku. Nah, istrinya Asia ya, Bunda Asia itu orang yang baik teman-teman, orang yang baik, tapi mendapatkan suami yang dalam pandangan kita gitu ya, dalam pandangan semua orang lah, menganggap bahwa Firaun itu orang yang kurang baik. Kenapa itu bisa terjadi? Ya Allah punya skenario. Kalau kalau seandainya Firaun itu dapat istri yang justru jahat lagi, dan Nabi Isa juga bakal dibunuh karena kan di zaman itu Firaun itu lagi cari bayi-bayi yang bakal dibunuh. Itu skenario Allah. Jadi salah satu ibroh atau manfaat yang dapat kita ambil dari cerita itu, ternyata Allah tuh punya skenario yang kita lihat ternyata dari rumah tangga Firaun gitu ya. Dan kita bisa lihat juga sekeras-kerasnya Firaun itu bisa lembut karena istrinya. Nah, itu jadi ujian buat jadi ujian dari pandangan Bunda Asia gitu ya. Karena dia mendapatkan suami yang buruk, tapi dari Firaun dia itu mendapatkan istri yang bisa mengontrol emosinya gitu ya. Jadi itu bisa disebut sebagai ujian kesabaran buat Bunda Asia gitu ya. Tapi itu tidak itu semua terjadi karena
skenario Allah. Allah tuh buat itu yang mendapatkan ada seorang perempuan mendapatkan pasangan yang buruk gitu ya, suka marah-marah. Mungkin dari si pernikahan itu Allah tuh lagi buat skenario buat si perempuan untuk menyadarkan suaminya ini gitu ya. Ya sejahat-jahat suami ya kalau menurut aku ya, sejahat-jahat laki-laki. Tapi ini dari aku sendiri ya. Sejahat-jahat laki-laki kalau seandainya udah dalam bentuk pernikahan, udah ada ikat pernikahan, mereka bakal lebih mudah untuk berubah gitu ya. Kalau seandainya mereka nggak berubah, seperti yang kita lihat di sosial media, di berita-berita, ya berarti pernikahan itu selesai, pasti selesai. Karena Allah tuh nggak mungkin membiarkan pernikahan yang buruk itu bertahan lama. Jadi kalau seandainya laki-laki itu udah terikat gitu ya, di awal pernikahan mungkin nggak mungkin dong seorang laki-laki itu memperlihatkan emosionalnya yang buruk gitu ya, nggak mungkin dong, sama terutama sama pasangannya gitu ya. Pastinya semua laki-laki, baik itu laki-laki yang paling kejam pun, ketika hari pernikahannya itu bakal berubah menjadi orang yang baik, bakal berubah menjadi suami yang tahu gimana cara memperlakukan istri. Nggak mungkin dia langsung menunjukkan emosional itu terlihat ketika dia terjadi konflik. Nah, terjadi konflik itu ya pernikahannya sudah berjalan, dan tugas istri karena dia mendapatkan suami yang kurang baik tadi, itu ujian kesabaran buat dia. Tugas dia adalah membuat suaminya ini bisa sadar, membuat suaminya ini bisa kembali lagi menjadi suami yang lemah lembut, ke suami yang baik gitu ya. Tapi kalau seandainya suami itu malah emosinya malah meludak, kemudian malah menyakiti istrinya, KDRT ataupun sampai lebam gitu ya, itu pernikahannya bakal bubar, bakal selesai. Ya itu hukum alam teman-teman. Karena apa? Karena Allah tuh nggak mungkin mempertahankan pernikahan yang dimana dalam pernikahan itu nggak ada keberkahan. Tapi kembali lagi teman-teman, kalau seandainya teman-teman ngelihat pernikahan gitu ya, ngelihat pernikahan yang berantakan, ngelihat ada kemarin suami yang nendang anaknya gitu ya, nendang istrinya gitu ya. Mungkin teman-teman pernah lihat juga videonya gitu ya. Aku ngelihat video tuh aku agak gimana gitu ya. Ada suami yang nendang anaknya. Itu ketika terjadi konflik tuh, kita lihat kayak gitu. Tapi di awal pernikahan, si suami ini nggak mungkin dong ngeliatin emosionalnya kayak gitu. Nggak mungkin dong eh, ketika setelah akad mulai muncul tuh emosinya kayak gitu, nggak mungkin. Itu terjadi ketika ada konflik, dan tugas istri yang mendapatkan suami kayak gitu, itu tadi tugas dia untuk menyadarkan, untuk menasihati suaminya, dan Allah buat itu untuk biar istri ini mendapatkan pahala yang lebih. Jadi itu sebuah keuntungan juga buat istrinya kalau seandainya istrinya paham gitu ya. Kalau seandainya istrinya nggak paham, ya sama-sama emosi yang berujung pada rumah tangga yang retak gitu ya. Jadi penting banget untuk kita mempersiapkan diri. Kalau seandainya kita mau pasangan yang baik, ya kita harus jadi baik dulu. Oke, itu sayang banget ya. Padahal Firaun itu cerdasnya luar biasa, tapi sayangnya tidak beriman. Ini cerita yang berbeda ya, tapi itu betul juga sih. Yang paling mengenal sifat asli adalah pasangannya sendiri. Iya, dalam hubungan ya, dalam hubungan pernikahan ya. Oke, tapi menurutku poin yang nggak kalah penting dalam hal perempuan memilih calon suami itu utamakanlah untuk memilih laki yang punya self control, ya, lebih ya girls, betul. Tadi emosional ya, sudah dibahas ya, emosional. Betul betul. Utamanya laki-laki ya. Terkait dengan emosional tuh laki-laki tuh kayaknya bahaya gitu ya. Kalau seandainya ada laki-laki yang nggak bisa ngontrol emosinya, bahaya kenapa? Karena laki-laki itu kan menggunakan otot, jadi menggunakan tangan untuk menyelesaikan menyelesaikan atau meluapkan emosinya tadi. Itu yang salah, yang dimana nggak semua laki-laki sih, tapi kebanyakan laki-laki itu kalau sudah emosi itu septa gitu ya, buat cari laki-laki yang bisa ngontrol emosinya. Oke, itu cerita pertama teman-teman. Wah, cerita pertama tuh udah panjang banget gitu ya. Tapi dari cerita pertama tuh udah banyak banget yang kita bahas. Mulai dari cara memilih pasangan, gimana di dunia pernikahan tuh ketika udah dijalanin gitu ya. Oke, kalau menurut Hyung, kalau ada laki-laki yang ketika dia marah, tapi dia diam aja kayak silent treatment, gimana Hyung? Apakah itu baik? Silent treatmentnya itu kenapa? Kita mesti tahu dulu. Dia itu diam itu menahan amarah, atau diam itu ngedumel. Ada tipe laki-laki itu yang menahan amarah, berarti dia udah coba untuk menahan emosinya gitu ya. Kalau seandainya dia berhasil,
dari diamnya itu gitu ya, dari diamnya itu berarti dia tuh udah coba untuk mengontrol emosinya, berarti dia tuh udah berhasil untuk mengontrol emosinya. Jadi itu bisa disebut sebagai orang yang sudah berhasil mengontrol emosinya sih, kalau seandainya dia udah diam ketika ada sesuatu hal yang membuat dia marah tapi dia berusaha diam, kemudian dari diamnya itu dia tuh mencoba tenang, bukan hanya menahan amarah ya. Ada orang yang menahan amarah tapi amarah itu ditahan aja. Tapi ketika dia udah ngomong ngebeludak sampai ke kepala gitu, sampai kepada hatinya udah panas gitu ya, emosinya itu meluap sampai-sampai yang tadinya harusnya marah biasa, tapi karena udah tertahan lama, emosinya malah besar gitu ya. Itu sangat nggak disarankan. Tapi kalau seandainya si laki-laki itu diem untuk mengontrol emosinya, menahan emosinya, tapi di sisi lain dia itu coba untuk mengalihkan gitu ya, mengalihkan amarahnya tadi. Dan di situ dia temukan untuk penyelesaian penyelesaian dari permasalahannya. Jadi itu yang baiknya kayak gitu. Tapi kalau seandainya dia itu diam tapi menahan emosinya itu justru ditahan gitu ya, menahan emosi ditahan, kemudian ketika udah nggak tahan lagi dia malah emosinya lebih besar, itu yang salah sih. Tapi penting banget untuk cari laki-laki yang bisa untuk kontrol emosinya ya. Diingatkan lagi tuh sama Mbak Septa, Mbak Sana gitu ya. Kayaknya soalnya kenapa itu sering dibahas, karena yang kita lihat saat ini tuh laki-laki tuh emosinya tuh sulit banget gitu ya, sulit banget dikontrol gitu ya. Dari apa yang kita lihat di sosial media, di berita itu, kebanyakan berita-berita itu kayak gitu ya. Semoga kita dapat pasangan yang baik, amin. Amin, amin, amin. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke cerita kedua dulu teman-teman. Karena cerita pada malam hari itu ada 4 ya, dan kita harus selesaikan. Oke, wah, cerita pertama aja udah kayak gitu ya. Oke, ini cerita kedua. Gimana? Udah muncul, kelihatan atau enggak? Coba. Aku perbesar deh. Tuh, gimana? Udah kelihatan teman-teman? Wow, ngelag nih. Nice, oke, nice ya. Oke, cerita kedua teman-teman. Nama anonimnya Doraemon dan Nobita. Aku pastikan orang ini penggemar kartun Nobita dan Doraemon gitu ya. Oke, ini cerita kedua teman-teman. Doraemon dan Nobita, nama anonimnya. Aku rindu hack Indonesia yang dulu-dulu. Padahal aku tahu betul hidup itu terus berjalan ke depan, bukan ke belakang. Hehehe. Tapi tetap saja ada rasa rindu yang muncul. Rindu sama vibesnya yang dulu. Terasa lebih ramai, lebih ceria, lebih hidup, lebih seru, dan kadang kocak. Bukan berarti aku nggak bersyukur dengan keadaan sekarang. Aku cuma lagi menyadari kalau setiap fase hidup punya warnanya sendiri. Dulu warnanya terang dan riuh. Sekarang mungkin lebih tenang dan kalem. Mungkin memang benar, keindahan di masa lalu itu cukup jadi pelajaran dan kenangan. Ia tidak harus diulang karena fungsinya memang tidak fungsinya untuk menguatkan kita hari ini. Dari sana aku belajar tentang kebersamaan, tawa, dan hal-hal yang diam-diam membentukku jadi versi diriku sekarang. Semoga suatu hari nanti aku dan teman-teman bisa ke Palembang, amin. Datang ke kajiannya secara offline, merasakan suasananya secara langsung, dan menyapa satu sama lain tanpa layar. Tapi kalaupun harapan itu belum terwujud, atau mungkin tidak terjadi, aku nggak apa-apa. Aku percaya Allah selalu tahu waktu terbaik untuk segalanya. Tulisan ini bukan tanda aku tertinggal di masa lalu. Ini cuma caraku menghargai apa yang pernah ada sambil tetap melangkah ke depan dengan hati yang lebih tenang. Saling mendoakan yang baik-baik ya teman-teman. Oke, ini salah satu member yang udah lama mungkin ya. Dia coba mengungkapkan kerinduannya tentang hike dahulu gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang baru join gitu ya, utamanya baru masuk grup hike gitu ya, mungkin nggak terasa gitu ya, nggak tahu gimana tuh hack dulu gitu ya, atau berbeda atau gimana gitu ya. Jadi aku kasih gambar sedikit gitu ya. Jadi hack dulu emang agenda-agendanya itu aktif banget di agenda online. Jadi buat teman-teman mungkin mungkin teman-teman yang join yang saat ini utamanya yang dari luar Palembang gitu ya, ngelihatnya itu hack sekarang tuh berbeda banget gitu ya. Karena dulu apalagi waktu awal-awal masuk gitu ya, itu aku sama Kak Abizar itu
bentuk hack itu dari agenda online-nya itu sangat dipersiapkan gitu ya. Seluruh agenda online-nya. Sekarang mungkin karena suasananya udah berbeda ya Kak, ngelihat ini ya, ngelihat situasi juga karena kan zaman awal-awal dulu awal aku masuk high gitu itu awal-awal masih covid gitu ya, awal-awal covid itu belum terlalu hilang lah mungkin, jadi masih banyak agenda-agenda online yang digemari gitu ya. Nah contohnya ya kayak kayak gini itu kan Zoom yang saat ini kita jalani kan dibacain, nggak terlalu banyak yang join karena mungkin teman-teman yang eh, dulunya hobi Zoom sekarang karena ngelihat kopi nggak ada lagi gitu ya, kemudian ketemu langsung sudah bisa gitu ya, jadi agenda-agenda online ini sekarang kurang diminatin. Jadi kami juga ngelihat dari tim high gitu ya, ngelihat situasi kayak gitu karena tujuan kita adalah berdakwah gitu ya teman-teman, jadi kita fokuskan kepada yang beramai peminatnya gitu ya, yang ramai peminatnya, yang ramai jamaahnya, sehingga dakwah kita ini bisa menyebar luas. Tapi kami tetap menyapa teman-teman yang online yang kayak ini, kayak di benah diri, kemudian dibacain, dan insya Allah setiap akhir bulan di Hack bakal ada agenda sharing dengan ahlinya gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar sama ahlinya langsung itu di akhir bulan. Sama kayak sharing session kayak Senin malam gitu ya. Tapi insya Allah di akhir bulan nanti ada sharing bersama ahli langsung gitu ya. Yang kami coba undang, kita sama-sama belajar di situ. Aku harap teman-teman yang join itu bisa ajak teman-teman yang lain juga. Jadi suasana hack mungkin berubah teman-teman, tapi tujuan utamanya tetap sama, yaitu menyebarkan risalah dakwah Islam itu menyebar luas. Tapi kami itu dari tim hack itu menyesuaikan suasana dakwahnya gitu ya. Karena ngelihat suasana dakwah sekarang itu uh, ribesnya itu kepada agenda offline, jadi kami utamakan agenda offline yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Agenda-agenda online tetap dipersiapkan, tapi nggak kayak dulu gitu ya, nggak seperti dulu. Jadi itu yang mungkin agak berbeda, apalagi utamanya teman-teman yang dari luar kota Palembang gitu ya, yang belum bisa hadir di agenda offline. Dan aku doakan semoga teman-teman yang dari luar Palembang bisa hadir nantinya. Dan doakan juga teman-teman semoga Hack bisa hadir di luar Palembang, biar teman-teman yang dari luar Palembang itu bisa join juga gitu ya, join di agenda offline-nya. Karena tujuan hike ini kan menyebar luas gitu ya, jadi nggak untuk kemungkinan kalau sana dari Palembang itu udah luas, kita bakal keluar kota, dan insya Allah ya kalau keluar kota salah satunya ke kota teman-teman gitu ya. Dan doakan aja semoga hike bisa menjadi tempat dakwah yang bisa menjadi tempat orang-orang yang jauh dari Islam, tempat orang-orang yang mau belajar, tempat-tempat orang-orang yang mau bertumbuh itu ngumpul di sini, kita sama-sama belajar di sini, dan semoga hike bisa menjadi tempat dakwah untuk kita semua teman-teman. Bukan untuk tim aja gitu ya, bukan untuk tim aja, tapi untuk teman-teman yang join. Kenapa? Udah pernah aku bilang juga, karena apapun yang teman-teman share tentang kebaikan, utamanya tentang sharing, tentang kajian gitu ya, itu tentang kebaikan, ada orang yang ikut karena teman-teman itu menjadi dakwah juga untuk teman-teman. Nggak mau ke Palembang, takut naik pesawat, ya udah naik sepeda aja Mbak Epa ya, naik sepeda. Kalau Mbak Epa naik sepeda dari Bogor ke Palembang, insya Allah nanti di pen hike Mbak Epa nggak akan sendirian bersepedanya. Aku kawanin bersepeda ya. Masya Allah, semangat ya Kak. Semoga Allah menjaga kalian terus. Jangan pernah lelah, amin. Ngirim cerita udah termasuk dakwah kan Yu? Betul. Bisa jadi dakwah. Kenapa? Dari cerita teman-teman tuh banyak sekali, mungkin teman-teman yang tadi ngerasa kayak futur, uh, ngerasa kayak bingung. Ternyata ketika ngelihat cerita teman-teman, kayak tadi nih, kayak si Magnolia gitu ya, dia bilang terkait dengan pernikahan itu gimana. Mungkin dari segmen ini gitu ya, ada yang mungkin nanti nonton atau mungkin teman-teman yang join gitu ya, lagi bingung tentang pernikahan, tuh ada tercerah tuh, terbuka tuh pikirannya, oh ternyata pernikahan tuh gini gitu ya. Itu jadi manfaat juga buat orang lain, dan manfaat itu jadi dakwah juga buat teman-teman. Jadi ini hack ini tempat kita semua berdakwah teman-teman, bukan hanya tim tapi anggotanya juga gitu ya. Oke, semoga tergambarkan ya teman-teman gimana hack dulu. Mungkin teman-teman yang udah lama join itu ngerasa gitu ya perbedaannya, tapi kalau teman-teman yang baru join mungkin gak akan ngerasa, tapi semoga di hack kita bisa sama-sama berdakwah, sama-sama jadikan hack ini tempat dakwah ya teman-teman. Oke, itu teman-teman cerita kedua, atau mungkin kita sebutnya pertanyaan gitu ya, sebuah pertanyaan yang jadi keluh kesahnya si siapa tadi, Nobita dan Doraemon, Doraemon dan Nobita gitu ya.
Oke, itu ya. Semoga teman-teman terbayangkan gimana hike dulu dan semoga teman-teman bisa memaklumi gimana keadaan hike saat ini gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nggak terlalu panjang ya cerita kedua. Oke, ini cerita kedua tadi. Kita masuk lagi ke cerita ketiga. Nah, ini. Coba. Udah muncul atau belum? Coba. Aku perbesar lagi deh. Oke, gimana teman-teman? Udah muncul? Oke, muncul. Oke, ini cerita ketiga teman-teman. Nah, ini nama anonimnya aku bingung ya. CPRA. Cepra. Tinggal nambahin KA ya. Nama anonimnya CPRA. Aku nggak tahu kepanjangannya apa, tapi ini nama anonimnya ya yang dibuat. Jadi aku bingung juga manggilnya apa ya. Citra, Cupra, nggak ada U ya, nggak ada. CPRA ya. Ya pokoknya cerita ketiga ya, cerita ketiga kita panggilnya penulisnya gitu ya, penulis gitu ya. Ini cerita ketiga teman-teman, sedang berada di titik berdamai dengan luka yang diciptakan dalam rumah tangga sendiri. Diciptakan dalam rumah sendiri, keluarga sendiri, orang tua sendiri, saudara kandung sendiri. Berusaha selalu tampil baik-baik saja saat berhadapan dengan semua orang. Nggak bisa nangis di publik, tapi kalau pas lagi sendirian aja, pasti air mata langsung merebes sendiri. Bagaimana ya Kak cara melembutkan hati? Dalam setahun terakhir aku udah mencoba keluar dari zona nyamanku. Keluar olahraga buat refreshing pikiran, me time tanpa ngabarin siapapun, dan baru akhir-akhir ini mencoba ikut kajian offline di daerahku. Aku merasa hatiku terlalu keras. Mungkin bisa dikatakan dapat mengiyakan perkataan, masukan atau nasihat dari orang lain, tetapi pada akhirnya aku sendirian. Semuanya berkecamuk dalam pikiran. Salahkah jika terus-terusan bilang pada diri sendiri kalau kita baik-baik saja di tengah kondisi yang seperti itu? Bisa dibilang bisa dibilang bisa dibilang juga aku sudah tidak punya banyak energi untuk berhadapan dengan orang-orang yang ketika datang hanya menagih hasil daripada menanyakan upaya apa hal yang sudah aku lewati selama ini hingga pada akhirnya mereka merasa asing dengan pribadiku yang sekarang, menjadi lebih banyak diam dan menutup diri, sembunyi. Aku udah mulai belajar menerima kalau luka yang disebabkan oleh orang terdekat juga mungkin karena sebelumnya mereka mendapatkan luka yang sama dari orang-orang sebelumnya. Menerima kalau luka yang disebabkan oleh orang terdekat juga mungkin karena sebelumnya mereka mendapat luka yang sama dari orang-orang sebelumnya. Tapi untuk kembali menerima kenyataan bahwasanya rasa sakit karena tidak mendapat rasa takut akan kehilangan diri sendiri itu membekas. Oke, ini agak tricky sih kalau aku bacanya. Tapi aku coba mengambil beberapa poin yang disampaikan oleh si penulis gitu ya. CPRA. Oke, gimana teman-teman? Udah dibaca ya? Cerita ketiga. Cupra. Oke, cerita ketiga teman-teman dari si penulis coba untuk menyampaikan tentang kegelisahan dirinya gitu ya. Tentang dirinya yang kehilangan dirinya sendiri gitu ya. Dari permasalahan rumah tangga, dari permasalahan keluarga, saudara gitu ya. Dia bilang tadi di dalam ceritanya berdamai dengan luka yang diciptakan oleh rumah tangga gitu. Tapi aku pengen bahas sedikit di bagian yang dipertanyakan tadi. Dari ceritanya itu dia menganggap bahwa dirinya itu hatinya keras gitu ya. Hatinya keras, sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Mungkin dia mengiyakan saat ada nasihat, ada saran, ada nasihat, ada pesan dari orang lain gitu ya. Apa yang orang lain ucapkan sama dia gitu. Dia iyakan tapi kembali lagi dia hanya mengiyakan gitu ya. Enggak sampai menjalankan apa yang disarankan oleh orang lain. Dan dia menganggap bahwa hatinya itu keras. Teman-teman, kalau menurut aku hati yang keras itu bukan hati yang kayak gitu sih. Tapi hati yang keras itu hati yang sulit menangis. Dan tadi si penulis gitu ya. Si penulis bilang bahwa dia tuh
mudah sekali menangis ketika sendirian. Nah, walaupun mungkin di situ dia nggak menyebutkan ya nangisnya kenapa gitu ya. Tapi dia bilang dia mudah menangis ketika sendirian. Walaupun mungkin di tengah keramaian dia nggak bisa menangis, tapi dia bilang di kesunyian dia mudah mudah sekali menangis ataupun meneteskan air mata. Hati yang keras atau cara melembutkan hati yang dia bilang tadi gitu ya. Menurut aku sih hati kamu itu udah lembut. Tinggal bagaimana kamu mengontrol emosi kamu. Jadi itu terkait dengan emosi kalau menurut aku. Kalau terkait dengan melembutkan hati gitu ya, kalau seandainya teman-teman punya kendala gitu ya, sulit untuk menangis ketika melihat sesuatu yang seharusnya teman-teman tuh bisa menangis di situ gitu ya. Sulit merasakan penderitaan orang lain, sulit merasakan kesedihan orang lain sehingga teman-teman tuh melihat kesedihan orang itu biasa-biasa aja, dan itu yang disebut dengan hati yang keras, dan itu yang perlu untuk melembutkan hati kalau menurut aku. Jadi kalau seandainya teman-teman punya permasalahan di situ gitu ya, cara melembutkan hati yang terbaik menurut aku ya teman-teman tuh coba untuk lebih sering gitu ya, lebih sering melihat orang-orang yang di bawah teman-teman, orang-orang yang lagi menderita, orang-orang yang sedang kesulitan, sedang dalam kesusahan gitu ya. Coba teman-teman bantu, minimal teman-teman tanya permasalahannya apa, walaupun mungkin teman-teman nggak bisa menyelesaikan permasalahannya, setidaknya teman-teman tuh tahu permasalahannya seperti apa, sehingga dari situ teman-teman tuh merasa oh ternyata permasalahannya dia nih kayak gini, aku kok nggak bisa ngerasain gitu ya. Nah itu teman-teman tuh artinya hati teman-teman tuh masih masih keras gitu ya. Dan terus menerus yang paling utama itu sih sering-sering melihat kematian gitu ya. Sering-sering melihat kematian, sering-sering melihat orang sakit gitu ya. Nah insya Allah hati teman-teman tuh bakal lebih lembut. Kenapa? Dari ngelihat seperti itu teman-teman, hati kita itu bakal ngelihat, ngerasa bahwa ternyata aku ini kurang bersyukur, ternyata aku ini kurang empati sama orang lain gitu ya. Orang lain kok bisa sekuat itu gitu ya. Bakal ngerasa ke diri kita sendiri sehingga hati kita tuh bakal lembut, dan itu bakal ngebuat hati teman-teman tuh bisa lebih lembut gitu ya. Nggak keras lagi. Kembali lagi ke cerita ketiga ini teman-teman, dari si penulis bilang dia itu mungkin bisa menerima nasihat, menerima saran, menerima apapun yang orang lain sampaikan gitu ya. Menerima sebatas menerima, tapi nggak dilakuin. Dan itu terkait dengan apa yang lagi kamu jalanin, itu tuh kamu lagi bingung sama diri kamu sendiri sih menurut aku. Jadi tugas kamu saat ini penting untuk kamu menemukan jati diri kamu itu seperti apa gitu ya. Tujuan kamu itu seperti apa. Di kehidupan kita yang perlu banget untuk kita tuh tahu tujuan hidup kita tuh apa. Jadi kalau seandainya teman-teman masih bergelut dengan problem dengan diri sendiri gitu ya, kayak tadi gitu ya, eh, kita tuh tahu kita tuh lagi ada masalah, tapi kita tuh nggak mau lepas dari permasalahan itu. Dan itu kembali lagi kepada kita tuh bingung sama diri kita sendiri. Kita tuh bingung, kita tuh mau kemana gitu ya. Kita ini mau apa gitu ya. Dan itu perlu dicari teman-teman. Kalau seandainya teman-teman pengen cari, ya teman-teman tuh belajar. Teman-teman cari cari lingkungan yang positif, cari teman-teman yang bisa mengajak teman-teman tuh ke hal-hal yang bisa menemukan tujuan hidup teman-teman. Dekatkan diri teman-teman sama Allah. Jadi dari situ teman-teman tuh bakal lebih mudah untuk menghargai kehidupan ini, teman-teman. Jadi kalau dari aku gitu ya, buat si penulis gitu ya, kamu itu bukan keras hati, tapi lebih kepada kamu itu bingung sama diri kamu sendiri, bingung sama tujuan hidup kamu, dan itu harus kamu cari. Ya, dengan carinya tadi, kamu cari lingkungan yang bisa mendukung, yang positif tentunya, gitu ya, yang bisa mengajak kamu ke hal-hal yang positif. Tadi kamu udah mulai ke kajian offline, cari lingkungan di kajian offline itu, cari teman, circle yang bisa mengajak kamu senantiasa dalam kebaikan, dan dari situ juga kalau seandainya kamu senantiasa belajar gitu ya, senantiasa belajar, ikut kajian terus, insya Allah nanti perlahan tapi pasti kamu tuh bakal nemuin makna hidup tuh seperti apa. Kita tuh hidup untuk apa? Kita tuh di dunia ini diciptakan untuk apa? Jadi semua itu perlu dicari teman-teman. Kalau seandainya teman-teman tuh masih bingung, kita ini hidupnya seperti kok gini-gini aja gitu ya. Hidup kok nggak ada selesainya gitu dengan permasalahan ini. Itu artinya kita tuh masih kebingungan sama tujuan hidup kita ini seperti apa. Jadi buat si penulis, aku harap setelah ini gitu ya, setelah kamu eh, menonton ataupun mungkin menyimak gitu ya apa yang aku sampaikan tadi, perlu untuk kamu cari circle yang baik, yang positif, yang bisa membuat kamu itu senantiasa haus akan ilmu, sehingga dari situ kamu menemukan tujuan hidup kamu apa. Insya Allah semua permasalahan yang kamu bingungkan dari tadi gitu ya, kamu bingung kok aku sulit banget gitu ya menerima nasihat orang lain gitu ya, melakukan hal-hal yang orang lain sampaikan gitu ya,
itu tuh teman-teman, kamu tuh hanya kebingungan aja. Jadi penting untuk mencari tujuan hidup itu seperti apa. Dimulai dari cari circle yang baik, cari circle yang positif, cari circle yang bisa mengajak kamu dalam kebaikan. Dimulai dari situ aja dulu. Insya Allah perlahan perlahan tapi pasti, apa yang kamu bingungkan itu bakal terbuka gitu ya. Bakal terbuka, bakal ketemu tuh gimana penyelesaiannya seperti apa. Oh, permasalahannya di sini. Nanti penyelesaian di sini gitu. Insya Allah nanti, apapun yang kamu bingungkan, yang saat ini kamu bingungkan gitu ya. Yang kamu ngerasa hati kamu keras, yang kamu ngerasa kamu nggak bisa menerima nasihat orang lain, itu bakal kamu temukan ketika kamu udah menemukan tujuan hidup kamu, tujuan hidup kamu itu seperti apa. Itu kalau dari aku cek lagi. Aku kok garis garis bawah yang itu ya. Salah. Oke. Di paragraf terakhir aku warnain juga teman-teman. Dia bilang menerima kalau luka yang disebabkan oleh orang terdekat juga mungkin karena sebelumnya mereka mendapat luka yang sama dari orang-orang sebelumnya. Kalimat ini muncul ketika si penulis itu ngelihat perlakuan orang tuanya yang menyakiti dirinya, kemudian dia tuh berpikir si penulis berpikir bahwa orang tuanya itu berperilaku kayak gitu karena dulu orang tuanya dari orang tua dulu kakek neneknya itu memperlakukan orang tuanya kayak gitu juga. Jadi kata-kata yang si penulis sampaikan di akhir paragrafnya gitu ya, bahwa orang terdekatnya itu melukainya itu karena dari orang-orang sebelumnya gitu ya. Jadi berkelanjutan dan tugas kita teman-teman kalau seandainya tahu tentang itu, buat si penulis juga tugas kita untuk memutus memutus itu semua. Kalau seandainya kita tahu diperlakukan kayak gini nggak enak, ya kita jangan memperlakukan kayak gini untuk generasi kita di masa depan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan sampai kita memperlakukan hal yang sama seperti yang kita rasakan dengan orang tua kita yang mungkin kurang baik. Jadi penting banget untuk kita memutus rantai yang kurang baik itu sehingga generasi ke depan tidak merasakan seperti yang kita rasakan saat ini. Kebingungan, nggak tahu arah hidup, itu dirasakan ketika kita mulai ngerasa bahwa hidup ini penuh dengan masalah, penuh dengan cobaan, nggak selesai-selesai gitu ya. Itu terjadi karena itu. Jadi kalau seandainya si penulis menyadari itu, berarti penulis berkewajiban gitu ya, berkewajiban punya tugas untuk memutus itu, jangan sampai generasi kedepannya terulang kembali. Jangan sampai sikapnya disamakan dengan orang tua kita kepada kita yang kurang baik ini. Oke, ya mungkin teman-teman yang join ataupun teman-teman yang baca ceritanya gitu ya, tahu tentang gimana bahwa orang tua kita teman-teman, orang tua kita itu kan punya generasi yang berbeda sama kita gitu ya, lingkungannya berbeda. Saat ini mungkin kita ngelihat banyak sekali ilmu tentang mendidik anak itu gimana gitu ya, cara menenangkan emosi itu gimana, itu sangat mudah sekali saat ini kita dapatkan. Tapi orang tua kita teman-teman, kita nggak bisa menyalahkan mereka karena di zaman mereka itu perlu banget eh, ilmu itu, tapi mereka nggak menemukan itu, dan nggak bisa kita salahkan bahwa sikap mereka kayak itu tuh dari orang tua mereka dulu gitu ya, dari kakek nenek kita nurun sama orang tua kita, kemudian di mereka orang tua kita lakukan sama kita. Tapi tugas kita yang tahu bahwa itu salah, yang tahu bahwa itu harus diputus, dimulai dari diri kita. Ya, kita belajar untuk menahan emosi, belajar untuk mendidik anak gimana gitu ya. Itu tadi kembali lagi di cerita pertama, penting untuk belajar tentang dunia pernikahan sedari sebelum nikah gitu ya. Luka pengasuhan yang berbeda dari zaman ke zaman, betul. Tapi kita nggak bisa menyalahkan itu ya. Kita nggak bisa menyalahkan 100%. Kita mungkin bisa bisa kesal, bisa marah, tapi kita nggak bisa menyalahkan itu karena itu sudah terjadi, dan tugas kita yang saat ini menjalani kehidupannya saat ini, jangan sampai generasi ke depan itu mendapatkan luka yang sama gitu ya. Oke, itu cerita ketiga teman-teman. Wah, ini ya, tadi cerita tentang pernikahan, cerita tentang hike dulu gitu ya. Sekarang tentang luka asuh gitu ya, orang tua. Oke, kalau teman-teman punya pandangan lain boleh ya, boleh untuk disampaikan juga. Nanti aku baca di kolom komentar teman-teman. Jadi bukan di segmen dibaca ini teman-teman, kita tuh sama-sama menyimak, sama-sama menanggapin. Jadi bukan hanya fokus ke aku, bukan hanya fokus ke teman aku yang aku ajak gitu ya. Tapi teman-teman yang join itu berkesempatan banget untuk menanggapi juga. Kalau teman-teman pengen nanggepin dengan on mic, boleh ngomong di kolom komentar. Nanti aku persilakan.
Jadi segmen ini tuh dibuat untuk saling kita tuh saling respon lah gitu ya. Bukan hanya aku yang merespon tentang ceritanya, tapi teman-teman yang join, khususnya yang join karena yang nggak join kan nggak tahu tuh ya pembahasannya apa. Khususnya yang join, teman-teman boleh banget untuk merespon baik di kolom komentar ataupun kolom chat ataupun mau on mic juga boleh. Nanti dipersilakan. Gitu ya teman-teman. Oke, biar teman-teman tuh nggak ngantuk juga ya. Soalnya kalau dengerin orang ngomong tuh memang ngantuk ya. Oke, kita lanjut ke cerita keempat teman-teman. Wah, ini nggak terasa udah cerita terakhir ya. Oke. Aku coba-coba. Cerita keempat. Ah, ini agak menarik juga nih cerita. Nggak ngantuk kok Hyung. Iya ya, nggak ngantuk ya. Bagus deh kalau nggak ngantuk. Aku takutnya tuh cara aku ngomong tuh agak kurang bagus gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ngantuk, aku maklumi sih. Oke, selama apa nih? Selama bahasanya seru, mata selalu melek. Permasalahannya cara aku ngomong tuh belum terlalu rapi, jadi aku nganggapnya teman-teman tuh bakal mudah ngantuk ya. Tapi alhamdulillah kalau seandainya teman-teman tuh udah nggak ngantuk gitu ya. Oke, ini cerita keempat teman-teman. Wah, ini udah terakhir aja ya. Nah, nih. Ini perlu nih kita bahas. Oke, kelihatan ya teman-teman. Nih, cerita keempat. Gimana? Udah muncul Mirai Kim. Nah, ini Mirai Kim ini salah satu member yang udah sering juga nih nulisin ceritanya. Karena namanya nggak asing gitu ya. Udah pernah nulisin ceritanya, udah sering lah pokoknya. Gimana? Udah muncul belum? Udah muncul belum di teman-teman? Udah. Oke, udah ya. Oke, teman-teman, ini cerita keempat dari Mirai Kim. Assalamualaikum Hyung dan teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik gitu ya. Kali ini aku lagi bingung Hyung. Oke. Bingung karena mau nulis kisah, aku nulis dan berkarya atau buat buku tentang kehidupanku, aku takutnya ada seseorang yang tersinggung dan takutnya seseorang itu punya pandangan kalau kalau aku tuh ngumbar aibnya dia. Padahal aku niat bikin kisahku jadi buku bukan karena ingin ngumbar aib seseorang atau aibku sendiri, tapi aku nggak mau ada mirai selanjutnya yang bodoh akan percintaan dan anak yang harus menerima kekerasan dari orang tuanya sendiri. Wah, ini Mbak Mira Kim kebingungan karena dia tuh mau nulisin ceritanya, itu pengen jadiin buku, tapi dia tuh kebingungan karena memikirkan pandangan orang lain ternyata ya. Oke. Padahal Mbak Mira Kim di sini udah bilang nih, aku nggak mau ada mirai selanjutnya yang bodoh akan percintaan dan anak yang harus menerima kekerasan dari orang tuanya sendiri. Padahal Mbak Mirai di sini udah jelasin tujuannya ya. Oke, gimana nih? Teman-teman punya kebingungan sendiri mungkin ya, punya permasalahan sendiri. Tapi di sini kita lagi bahas tentang Mbak Mirai yang kebingungan mau nulisin ceritanya tentang kehidupannya gitu ya, tentang permasalahan yang dia hadapi. Tapi itu dia tunjukkan bukan untuk mengumbar aibnya atau apalagi mengumbar aib orang lain. Dia pengen dari ceritanya itu dia nggak ingin orang lain itu mengulangi kesalahan yang sama kayak yang Mbak Mirai Kim lakukan dulu gitu ya. Tapi di sini Mbak Mirai Kim kebingungan karena dia berpandangan gitu ya. Dia beranggapan takutnya ceritanya itu menyinggung orang lain yang membacanya, menyinggung orang lain yang ngelihat ceritanya itu. Oh, ternyata cerita di buku ini kayak nyinggung aku gitu ya. Mbak Mereka malah fokus ke situ gitu ya. Sebenarnya kalau Mbak Miraikim mau nulisin ceritanya ya terus aja jadi amal jariah untuk Mbak Miraikim. Ketika Mbak Miraikim menuliskan cerita, di mana cerita Mbak Miraikim pasti ada hikmah gitu ya. Ada hikmah, ada motivasi yang bisa didapatkan dari pembaca, kemudian dari pembaca yang membaca tulisannya ya. Kemudian dari cerita itu juga mungkin ada orang yang bisa keluar dari permasalahannya, ada orang yang tersadar dari tulisan itu bisa jadi uh, ladang dakwah untuk Mbak Mirai Kim, amal jariah untuk Mbak Mirai Kim ketika ada orang yang membacanya.
terkait dengan orang yang merasa tersinggung, terkait dengan orang yang merasa kayak ini membuka aib saya, itu nggak ada teman sebenarnya, nggak akan ada. Kalaupun ada, itu berarti permasalahan dia teman, bukan permasalahan Mbak Mirai Kim. Karena Mbak Mirai Kim cukup fokus kepada tulisannya. Yang jadi permasalahan yang Mbak Mirai Kim saat ini bingungkan itu memikirkan tugas ataupun memikirkan sikap orang lain. Yang seharusnya nggak perlu di Mbak Mirai Kim pikirkan. Mbak Mirai Kim cukup tulis apa yang Mbak Mirai Kim pengen tulis, lakukan itu karena Mbak Mirai Kim pengen itu menjadi pengingat untuk orang lain gitu ya, menjadi pengingat untuk orang lain, bukunya jadi pengingat untuk orang lain, reminder juga, jadi ketika orang membaca itu bisa tahu permasalahan ini gimana penyelesaiannya, dan dari kisah-kisah yang Mbak Miriam sampaikan di buku itu nantinya ada orang yang termotivasi, itu jadi amal jariah untuk Mbak Miriam. Tapi terkait dengan orang-orang yang nggak senang, ya mereka kalau nggak senang dengan bukunya mungkin nggak akan baca. Selesai. Kalau seandainya dia baca ini kayak nyinggung deh, sudah selesai, berarti dia nggak akan baca sampai selesai, nggak akan sampai kayak ini penulis kayaknya nyinggung aku deh, dicari itu siapa penulisnya, siapa ini sampai-sampai ke Mbak Mirekim gitu ya, ngechat nelpon teror gitu ya, nggak sampai gitu. Jadi buat Mbak Mirekim nggak usah bingung. Kalau seandainya kamu udah yakin untuk jadi ini tuh buku kisah kamu itu memang kamu tujukan untuk orang-orang biar nggak terjerumus kesalahan yang sama kayak kamu gitu ya, biar nggak ngerasain apa yang kamu rasakan dulu gitu ya, kesalahan atau kesalahan dan kekurangan yang kamu jalani dulu gitu ya. Sehingga dalam buku itu jadi amal jariah untuk kamu ketika ada orang yang membaca dan mendapatkan manfaatnya, dan kamu nggak usah bingungin, nggak usah pikirin tentang gimana sikap orang lain ketika membacanya. Apalagi memikirkan kayak kalau orang baca ini takutnya tersinggung gitu ya. Kalau orang baca ini takutnya nanti orang tuh makan error aku gitu ya. Bilang aku tuh buka aib mereka, enggak kan. Kalau seandainya orang baca buku nih, baca buku, dia ngerasa buku ini nyinggung dia, aku rasa sih orang itu nggak akan selesai baca bukunya. Nggak mungkin dong dia ini nyinggung nih, dia kesal nih, lagi kesal-kesalnya baca buku ini, tapi dia selesaiin gitu bukunya. Nggak mungkin kan? Pastinya dia tuh bakal nggak baca bukunya, ya ya kalau dia nggak baca bukunya selesai. Mbak Miriam nggak ada permasalahan di situ. Mbak Miriam cukup menyelesaikan bukunya seperti apa, lakukan yang terbaik, insya Allah dari semua itu ada kebaikan yang Mbak Miriam dapatkan. Oke teman-teman, wah ini udah cerita keempat ya. Ternyata di malam hari itu nggak terlalu panjang. Aku kira tadi terlalu panjang gitu ya. Tapi sebenarnya ada beberapa cerita yang udah masuk juga tadi. Tapi aku siapkan 4 cerita dulu untuk malam hari ini teman-teman. Karena aku ngelihat kalau seandainya kita bahasnya panjang-panjang gitu ya, apalagi kita sampai jam 10 gitu ya, takutnya teman-teman tuh udah nggak terlalu fokus. Kemudian aku juga, utamanya aku ya, utamanya aku tuh biasanya tuh kalau udah terlalu malam gitu ya, diajak ngobrol itu udah luntang lantung gitu ya. Apalagi ngomongnya sendirian kayak gini gitu ya. Takutnya teman-teman tuh udah nggak mendapatkan hikmahnya gitu ya. Jadi aku batasin untuk malam hari ini 4 cerita teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen nulisin ceritanya, boleh banget ditulisin dari saat ini gitu ya. Biar pekan depan langsung ceritanya dibacain. Dan cerita malam-malam hari itu ada juga yang cerita pekan lalu gitu ya. Pekan lalu dituliskan karena belum sempat, pada malam hari ini baru dibacain gitu ya. Oke teman-teman, wah ini aku nggak tahu teman-teman tuh dapatkan hikmahnya dari yang mana gitu ya, dari cerita yang mana. Tapi aku harap dari beberapa cerita yang kita baca, kita bahas, kita tanggapin tadi gitu ya dari awal sampai akhir. Semoga dari beberapa cerita tadi kita mendapatkan manfaatnya teman-teman. Dan aku ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nulis ceritanya. Sekali lagi kalian orang-orang hebat, kalian orang-orang yang punya satu langkah di depan dari orang-orang yang nggak berani cerita. Karena nggak menutup kemungkinan banyak sekali orang-orang yang di luar sana, utamanya aku gitu ya, belum berani untuk mengungkapkan perasaan aku secara langsung, walaupun mungkin dari ketikan gitu ya. Aku agak sulit untuk menceritakan, apalagi dari ketikan itu. Kalau dari ketikan itu bukan bukan nggak mau ya, lebih kepada males, males ngetik gitu ya. Tapi kalau seandainya bercerita secara langsung, itu pun nggak terbuka secara langsung pada orang-orang gitu ya. Aku lebih prepare kepada orang-orang yang aku anggap bisa aku ajak cerita aja. Tapi kalau seandainya teman-teman cerita di sini, itu berarti teman-teman tuh udah satu langkah di depan dari orang-orang yang nggak berani cerita. Dan kembali lagi teman-teman, dibacain ini teman-teman tetap enjoy aja, tetap aman gitu ya. Semua data yang teman-teman anggap privasi itu
tidak akan bocor gitu ya. Utamanya nama, email ataupun nomor telepon gitu ya. Itu nggak ada. Jadi ceritanya kita nggak tahu siapa yang nulis. Jadi kita sama-sama ambil ambil hikmah dari ceritanya, bukan fokus kepada orang yang menceritakan siapa gitu ya, tapi fokus kepada cerita yang disampaikan gitu ya. Oke teman-teman, wah ini udah di akhir sesi gitu ya. Aku ingatkan teman-teman untuk segmen dibacain kita bakal kembali hadir di Rabu malam gitu ya. Setiap Rabu malam di jam yang sama jam 20.00. Ini udah bulan Rajab nggak lama lagi ya, Syakban Hyung. Oke ya, mengingatkan juga teman-teman, mengingatkan buat yang ada hutang puasa gitu ya. Kenapa aku perkuara untuk ini antusias untuk mengingatkan teman-teman yang udah punya ada hutang puasa gitu ya. Antusiasnya kenapa? Karena teman-teman, aku juga ada hutang puasa kemarin. Aku kan bulan puasa kemarin itu ada ketinggalan puasa 1 minggu gitu ya. Karena kebetulan aku sakit gitu ya, masuk rumah sakit selama 3 hari 3 malam, kemudian sembuhnya pun belum bisa puasa karena ada minum obat-obat yang banyak gitu ya. Jadi aku ada utang puasa 7 hari. Alhamdulillah aku udah selesaiin. Walaupun mungkin sebelum bulan Rajab gitu ya. Harusnya bulan Rajab gitu. Nah buat teman-teman yang utama yang cewek gitu ya. Pastinya ada utang puasa karena teman-teman nggak mungkin nggak ada utang puasa gitu ya. Teman-teman aku saranin bayar puasanya kalau sarannya masih ada ya. Bayar puasanya tuh di bulan Rajab ini teman-teman. Kenapa? Dari apa yang aku dapat dari guru-guru aku ya, dari apa yang nasihat dari guru-guru aku, bulan Rajab ini tuh baik banget kalau kita sananya melakukan kebaikan. Utamanya kebaikan itu dalam bentuk ibadah. Ibadahnya itu ya puasa, sholat. Nah, kalau sananya teman-teman punya utang puasa, teman-teman boleh banget untuk bayarnya di bulan Rajab ini, mumpung masih ada beberapa hari ya. Jadi itu dari aku, saran dari aku teman-teman, kalau sananya teman-teman punya utang puasa. Bulan puasa dibacain libur atau enggak? Itu pertanyaan bagus. Aku bakal cari ini ya, cari solusi mungkin. Kalau seandainya nggak ketemu solusinya ya mungkin kita bakal libur. Tapi aku bakal cari solusi atau cari waktu yang pas atau mungkin sebulan tuh cuman 2 kali aja atau gimana gitu ya. Nanti aku cari solusi, aku tanya ke Abizar gimana bagusnya. Insya Allah kalau seandainya memungkinkan dibacain bakal hadir di bulan puasa. Tapi kalau seandainya nggak memungkinkan, ya kita bakal libur selama bulan puasa teman-teman. Biar teman-teman juga bisa fokus untuk menjalani ibadah puasanya. Oke, untuk malam hari ini teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya. Aku sebagai orang yang diamanatin ke Abizar untuk menjalankan segmen dibacain ini, walaupun mungkin nggak terlalu banyak yang hadir gitu ya. Aku sangat mengapresiasi buat teman-teman yang mau join, mau mau nulisin ceritanya di sini. Aku sangat berterima kasih karena dari teman-teman inilah aku bisa semangat untuk menjalankan segmen dibacain ini. Kenapa? Ya karena amanat dari Kak Abizar ini kan harus dijalankan kan. Tapi kalau seandainya aku ngelihat antusiasnya kurang, kemudian aku juga semangat aku bakal berkurang gitu ya, itu bakal segmen bacaan bakal bubar juga nantinya gitu ya. Tapi insya Allah nanti kalau seandainya segmen ini tetap berlanjut, selama cerita itu masih ada gitu ya, aku bakal buka tetap gitu ya. Walaupun mungkin yang join sedikit, selama ceritanya itu masih ada, jadi ceritanya itu tetap dibacain gitu ya. Oke, kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan, boleh untuk nanti aku masukin link ya, link feedback dari teman-teman, dari teman-teman terhadap segmen dibacain ini, boleh banget untuk ditulisin di situ. Dan aku butuh saran dari teman-teman, ini tampilan tampilan ceritanya bagusnya kayak tadi, yang di Word gitu ya, tampilan yang kayak malam hari ini, atau mungkin tampilan yang kayak seperti biasa di PowerPoint gitu. Nanti aku kirim linknya di grup Hike Indonesia dan teman-teman yang kalau seandainya belum gabung grup Hike gitu ya, nanti boleh chat admin Hike ataupun di IG-nya Hike gitu ya. Itu boleh nanti diminta untuk link grupnya. Nanti insya Allah bisa gabung di situ. Oke teman-teman, nggak terasa waktunya udah hampir jam 10 malam, udah setengah 10. Selamat beristirahat teman-teman. Aku doain semoga besok hari Rabu, hari Kamis ya. Nah, Kamis besok jangan lupa untuk jalanin puasa gitu ya. Puasa sunat tuh banyak tuh. Puasa Senin Kamis, puasa bulan Rajab, puasa bayar eh, bayar bulan puasa kemarin, bayar hutang bulan puasa kemarin. Banyak sekali pahala teman-teman kalau seandainya besok puasa. Oke teman-teman, selamat beristirahat dan aku ucapkan terima kasih untuk malam hari ini. Kita ambil keberkahan untuk pertemuan kita di segmen dibaca pada malam hari ini dengan berdoa doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hyung Praka teman-teman. Mohon maaf apabila perkataan saya, perilaku saya ada kesalahan.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Bye bye.